Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan ini, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Baiklah teman-teman, saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik lepaskan saja supaya cepat sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah lepaskan saja supaya cepat sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa penderitaan atau sakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu sebabnya ya, sebab terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu adalah faktornya multifaktor ya, artinya sangat banyak penyebabnya ya, sangat banyak penyebabnya. Bisa dari pola makan, bisa dari pola hidup ya yang kurang baik lah tentunya. Nah, akan tetapi yang dominan adalah faktor pola pikir atau faktor pikiran ya. Dan pikiran ini sangat kompleks ya, yang akhirnya bisa menyebabkan asam lambung naik. Nah, pikiran-pikiran itu juga menyangkut tentang kejiwaan, tentang perasaan kita. Nah, itu berawal dari itu yang lebih dominan. Contohnya ya, pikiran ini kan kompleks sekali, di dalam memori kita tersimpan banyak memori-memori, akan tetapi yang akhirnya menyebabkan itu yang bersifat negatif ya. Contohnya kita punya banyak beban pikiran, punya banyak tekanan hubungannya kejiwaan ya. Nah, kemudian juga sampai dengan kita juga memiliki luka batin. Nah, hal-hal seperti itu yang ketika kita pikirkan terus, walaupun itu awalnya kecil ya, awalnya kecil, nah kemudian akan direspon oleh lambung kita yang akhirnya asam lambung itu menjadi naik ya. Ketika asam lambung naik itu menjadi GERD ya. GERD itu sudah naik ke kerongkongan yang menimbulkan beberapa sensasi rasa yang luar biasa ya, yang kita sebut sering sebagai 1001 rasa sensasi. Nah, ketika sudah 1001 rasa sensasi, karena kita awalnya tidak pernah merasakan seperti itu ya, tiba-tiba badan merasakan sensasi rasa yang sangat banyak, sangat anehnya karena baru merasakan ya,
dan rasanya sangat luar biasa, sangat dahsyat. Nah, sehingga mengguncangkan ya, mengguncangkan anxiety atau kecemasan kita yang kita menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi was-was, bahkan menjadi ketakutan. Nah, itu ujung-ujungnya ketakutan, ya takut mati lah pada dasarnya, itu seperti itu. Ini rata-rata seperti itu. Jadi orang yang sudah terkena sampai dengan anxiety psikosomatis pasti akan merasakan seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu, pikiran ini menjadi kompleks lagi ya. Kompleks lagi menganalisa tentang gejala sensasi yang dirasakan dengan analisa negatifnya. Wajar, karena apa? Ya karena itu kita disuguhi rasa-rasa yang baru, yang dahsyat, otomatis akan mengguncangkan perasaan kita, yang kita menganalisa ketika misalkan dadanya nyeri, ya mungkin ini paru-parunya kena ya. Nah, ketika di dada sini seperti tertusuk, kita menganalisa jangan-jangan jantungnya terkena, dan seterusnya seperti itu. Nah, semakin dirasa-rasa seperti itu asam lambung semakin naik, sehingga menjadi ruwet sekali ya, menjadi berputar dari pikiran ke asam lambung menjadi GERD, dirasa-rasa menjadi anxiety dipikir lagi menjadi psikosomatis, dari psikosomatis menjadi asam lambung lagi. Itu yang sering saya sebut sebagai lingkaran negatif. Nah, oleh karena itu, untuk bisa sembuh, maka caranya lingkaran negatif itu harus diputus, yaitu dengan cara kita kendalikan dari pikiran kita ya, dari mindset pikiran kita ya. Maka solusinya kumpulan-kumpulan masalah yang tadi ada di pikiran ya, yang berupa mungkin apa ya beban pikiran, beban perasaan, termasuk luka batin yang sangat kompleks itu. Nah, itu kita lepaskan ya. Maka sesuai dengan topik kali ini adalah lepaskan saja supaya cepat sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Jadi yang dilepaskan adalah beban pikiran, beban perasaan, dan luka-luka batin, termasuk kecemasan-kecemasan yang timbul karena sensasi-sensasi yang dahsyat tadi. Nah, jadi saya contohkan seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang permasalahannya di dalam solusinya itu bagaimana cara melepaskannya, kan seperti itu ya. Nah, ibaratnya seperti ini. Ini ada permen teman-teman ya. Permen ini saya anggap sebagai satu faktor lah, satu masalah pikiran ya. Contohnya ini beban pikiran ya, ini satu, ini kita taruh di sini ya. Kemudian faktor lain lagi, mungkin ini dari beban perasaan ya, beban perasaan. Nah, kemudian ada lagi, saya ambil lagi nih, satu permen lagi. Ini dari luka batin ya, terkumpul nih. Kemudian ini dari kecemasan ya, dari kecemasan. Nah, kemudian ini saya ambil lagi dari kekhawatiran ini ya, saya tumpuk. Kemudian kita ambil lagi dari was-was ya, rasa was-was ini di sini. Kemudian kita ambil lagi ya, ini dari ketakutan ya, ketakutan. Dan satu lagi teman-teman, ini dari faktor lain ya, faktor lain yang kadang kita sulit mengatakan tapi bisa merasakan. Ini pun ikut hadir di sini ya. Nah, ini adalah kumpulan masalah-masalah yang bersifat psikis ya, bersifat kejiwaan, pikiran, perasaan,
kecemasan semuanya bertumpu di sini. Nah, ketika ini berada dalam genggaman kita dan selalu kita genggam, maka kita akan pertama itu capek, lelah, dan dalam waktu yang ya sehari saja kita nggak kuat untuk menggenggam ini, menggenggam masalah-masalah ini. Nah ini ketika tidak dilepaskan, ini semakin memupuk asam lambung naik ya, menjadi GERD, menjadi anxiety, dan psikosomatis juga akan bertambah. Akhirnya asam lambung akan tambah naik lagi. Nah, oleh karena itu dari beban-beban pikiran yang multi ya, yang ini kita anggap sebagai masalah ini, contohnya dalam genggaman saya. Ini siapapun orangnya, walaupun ini masalah kecil-kecil ya, masalah kecil-kecil, tapi kalau kita genggam terus kita akan capek ya. Akan capek, akan lelah, dan lama-lama akan melelahkan tubuh kita yang akhirnya menjadi tidak berdaya. Nah, oleh karena itu ini harus kita lepaskan. Nah, permasalahannya bagaimana cara melepaskan? Ya kan? Nah, cara melepaskan ini adalah kita buang ya, kita lepaskan beban-beban pikiran itu bisa melalui berbagai jalan. Contoh yang bisa kita nikmati, kita ambillah ya, kita nikmati saja. Anggap saja ini sudah kita makan ya, kita nikmati. Satu, selesai kan? Sudah ada yang terambil. Nah, kemudian yang lain, ini kan masih banyak nih di genggaman ini ya. Nah, ini kita bisa minta bantuan ke orang lain untuk melepaskan. Contoh, satu, kita curhatkan ke motivator satu ini. Udah selesai ya. Nanti akan sembuh ketika ini habis teman-teman ya. Nah kemudian satu lagi kita curhatkan ke psikiater ya, satu, selesai ya. Kemudian masih ada sisa banyak ini ya, masih ada sisa banyak. Sisa ini kita bisa juga kita curhatkan kepada kerabat kita lah ya, kepada teman kita. Katakanlah satu ini curhat ke si A ya, sudah membuang satu lagi curhat ke si B ya, berkurang lagi. Kemudian satu lagi curhat ke si C ya, sudah selesai. Nah ini masih ada dua ini ya, masih ada dua. Biasanya kalau kita curhatkan hanya ke orang-orang tertentu lah ya, tidak semua orang itu bisa kita curhati. Nah oleh karena itu sisa ini kita relakan saja ya, kita buang saja ya, entah kemana ya, kita buang. Pokoknya jangan aja di genggaman kita buang ya. Oke teman-teman. Nah udah selesai. Nah dengan seperti itu maka beban pikiran itu sudah menjadi plong teman-teman. Ketika sudah plong, semua permasalahan pikiran ya, beban kejiwaan, kecemasan tadi sudah saya lepaskan, sudah saya buang, termasuk luka batin juga sudah dibuang semua. Maka kita ini sudah sudah plong lah seperti itu. Nah, ketika seperti itu, walaupun nanti masih ada sedikit sensasi, ini adalah sisa-sisa ya, sisa-sisa yang dari efek kemarin-kemarin lah. Tapi karena pikiran kita sudah tidak lagi negatif, maka rantai negatifnya sudah terputus, maka tidak akan berulang lagi. Nah, dengan cara seperti itu akhirnya nanti kita akan sembuh, teman-teman. Oke? Ya, begitu teman-teman ya. Jadi ini juga pengalaman ya, pengalaman
yang saya praktekkan seperti itu, walaupun semuanya itu memang penuh dengan rintangan dan perjuangan teman-teman. Contoh ya, kita untuk mencari teman untuk bisa curhat saja itu tidak mudah ya. Maka dari itu termasuk saya sebagian itu curhat saya curahkan lewat apa ya, lewat channel YouTube yang saya ikuti. Jadi saya selalu komen ya, selalu komen ketika nonton YouTube channel Asam Lambung yang saya anggap sebagai senior, sebagai motivator. Saya selalu curhat. Karena apa? Dengan saya curhat, saya tulis lewat komen, itu sama aja tadi saya melepaskan ya, melepaskan beban pikiran saya. Dan ketika sudah saya tuangkan semua lewat komen-komen itu, akhirnya menjadi enteng ya, beban pikiran akhirnya menjadi mengurangi plong. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu caranya kita lepaskan beban pikiran sehingga kita menjadi lebih plong, kemudian pikiran menjadi jernih, bisa berpikir positif, tidak selalu menganalisa tentang sensasi-sensasi yang dirasa di dalam tubuh kita, semuanya itu kita cuekin saja. Oke? Ya, jadi kita memang di sini juga harus apa ya, masa bodoh lah, masa bodoh dengan apa sensasi yang ada. Karena apa? Karena kita sudah bertahun-tahun merasakan seperti itu sudah tidak asing lagi, sudah biasa. Jadi ketika ada sedikit sensasi ya wajar lah. Ini memang reaksi daripada gut ya, asam lambung ini memang seperti ini. Jadi jangan kaget lagi seperti itu. Nah, kalau seperti itu nanti tidak akan terulang lagi ya, karena pikiran kita sudah tahan karena tadi ya semua problema, semua beban, semua beban jiwa kita sudah kita lepaskan. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman tetap semangat ya, yang masih dalam penderitaan saya doakan akan cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh ya. Badai pasti berlalu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.